Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana perasaannya pada siang hari ini Bapak Ibu di ruangan ini? Semangat, oke. Semangat ya. Hari ini saya akan mendefinisikan 7 jurus BK yang telah saya dapatkan selama Biftek di Bangka City kemarin ya. Di sini saya bukan maksud menggurui tapi sekedar berbagi kepada ibu bapak semuanya. Karena mungkin saya lebih dapat ilmunya duluan di sana. Hari ini saya akan berbagi jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Untuk sebelum memulai ke jurus pertama ini, kita akan menari dulu 7 jurus BK. Menari sambil bernyanyi ya. Yuk kita sama-sama. Mohon berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu kerjakan dulu link yang saya kirim di grup sekolah. Tolong diklik dan dikerjakan berdasarkan keadaan sebenarnya pada diri kita atau pada diri ibu masing-masing, supaya bisa nanti menentukan gaya belajarnya. Oke. Oke, kita tunggu dan nanti siapa yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk? Kami setiap masuk. Keluar lagi, masuk lagi. Nah, masuk. Klik saja. Nah, mulai sekarang. Bapak sudah masuk, Bapak? Bapak klik. Oke. Nah, nanti akan mulai sekarang. Oke. Tolong dijawab. Belum? Cepat kalinya. Ya, mulai sekarang. Oke. Dibaca dengan seksama Bapak Ibu, dikerjakan. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu mengisi link gaya belajarnya? Sudah?
Kak Aldus, Pak Tio, Bu Zilda, Bu Karliana. Oke, ikuti tes ya. Nanti kita tahu bagaimana gaya belajar kita ya. Apakah auditori, visual, ataukah kinestetik? Ibu sudah apa Bu hasilnya? Kinestetik visual. Kalau Ibu kinestetik ya, itu dilihat persentasinya, lebih besar kinestetiknya atau visualnya. Di bawah itu ada persentasi hasilnya. Kinestetik. Oke. Sudah Bapak Ibu? Belum? Kita selesaikan dulu ya. Oke, nanti pada akhir lihat hasilnya lebih cenderung ke visual kinestetik. Lihat persentase di bawahnya lebih tinggi visual kah atau kinestetik kah? Visual, berarti ke visualnya nanti ya. Oke, nanti kita Bapak Ibu sudah semua? Sudah. Sekarang saya mau Bapak Ibu yang kinestetik bergabung dengan kinestetik kata yang visual dengan visual, yang auditori dengan auditori. Coba bergabung, sini kinestetik, sini visual, sini auditori. Oke. Visual lebih tinggi ke Ibu kinestetik. Ibu lebih tinggi ke visualnya. Oke. Siapa auditori? Oke. Oke, di sini coba berapa orang yang kinestetik? Yang 40 dilihat mananya coba. Auditori kinestetik. Kayaknya Anda ini kalau bekerja lebih senang mendengarkan musik atau apa? Ya, berarti Anda auditori. Oke. Bapak lihat presentasinya di bawah. Bapak lebih ke visual. Oke, sekarang udah bergabung semua Bapak Ibu. 3, 4, 5 auditori. 1, 2, 3 visual. Oke, visualnya banyak ya. Oke, sekarang saya mau tanya, kita berrefleksi dulu dari gaya belajar tadi. Potensi apa yang dapat Ibu manfaatkan sekarang dari gaya belajar tadi, dari yang auditori? Potensi apa yang bisa Ibu manfaatkan dari gaya belajar Ibu? Kan Ibu itu lebih senang apa? Kinestetik. Berarti apa kinestetik itu? Oke, kita ini kan berefleksi dulu. Sekarang saya tanya, benar tidak ketika Ibu bekerja atau belajar itu lebih senang bergerak? Entah itu bangkunya digoyang-goyang pada saat belajar, atau pena yang kayak ini, atau kaki yang kayak ini. Pokoknya ada saja gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan. Kalau auditori, bagaimana kalau saat belajar, apa yang Ibu lakukan? Mendengarkan, dikit, memahami, itu lebih banyak mendengarkan. Tidak bergerak. Auditori itu memang lebih banyak mendengarkan. Sekarang saya tanya kelompok visual, kita ya, menurut Bu Yaya visual itu yang bagaimana? Potensi apa aja yang dapat? Oke, kalau visual itu setahu saya memang gaya belajarnya lebih ke melihat sesuatu kayak gambar, video seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak saya belajar, saya cenderung mau melihat gambar, ataupun kalau bikin catatan, saya bikin dengan peta konsep, itu lebih masuk kalau belajar kayak gitu. Jadi saya lebih ke menulis catatan dengan visual saya sendiri seperti itu.
catatan ya. Oke, yang tadi kinestetik mungkin dengan gerakan kecil pada saat belajar, auditori dengan mendengarkan, sambil mendengarkan. Kalau visualnya lebih senang kalau belajar itu dengan adanya gambar-gambar gambar. Oke. Yang kedua, Ibu dalam menjalani karir, bagaimana hasil asesmen itu membantu Anda dalam menjalankan karir? Ini kan karir kita sebagai guru, ya. Apakah hasilnya itu bermanfaat nggak kita sebagai guru dalam menjalankan pekerjaan kita? Oke, siapa? Ibu Noiko. Nih, bagaimana hasil asesmen yang ambil teori tadi? Membantu dalam karir itu? Bagi saya sangat membantu saya karena dengan melihat gambar saya untuk lebih mudah memahami, lebih mudah untuk ya bisa saya mengerti. Bisa mengerti. Oke, terima kasih kepada Bu Noiko. Dan yang terakhir nih, refleksi kita. Apabila proses asesmen dilakukan pada bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Siapa yang mau menjawab di sini? Oke, silakan Ibu. Dengan adanya hasil ini, saya selaku guru bisa memberikan peta dalam tipe cara ala murid saya belajar sehingga nanti saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari kebutuhan belajarnya. Berarti kita memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi. Oke, sekarang kita tepuk salut untuk kita semua. Ayo. Salut. 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 Oke. Lanjut Bapak Ibu. Link yang kedua bisa dikerjakan. Sudah saya kirim di grup. Oke, kita menunggu antrian ya. Yang sudah selesai, sudah bisa masuk, silakan dikerjakan ya. Nanti kita bisa mengetahui kecerdasan apa saja yang ada pada diri kita ya. Salah lihatnya yang apa? Ada banyak sekali kecerdasan ya. Ingin Anda belajar seperti ini? Ingin sekali. Orang auditori isi link sambil ngomong. Orang visual lihat semua. Yang kinestetik kakinya bergerak-gerak. Iya, tuh Ibu Dewi kakinya ke kiri dan ke kanan. Sudah jelas berarti benar hasil tes tadi. Nanti dari link yang kedua ini kita tahu kita itu cerdas. Yang kecerdasan majemuk kita itu di AA ya. Kita suruh belajar, kita kasih soal banyak-banyak ya Bu Erna. Ternyata kita saja dikasih soal banyak-banyak tidak sanggup. Siapa yang sudah selesai? Boleh saya tahu hasilnya apa? Biasanya orang yang auditori itu kebanyakan dia kecerdasannya itu interpersonal. Biasanya orang visual itu biasanya lebih banyak ke logika matematika. Nanti ketika kita melihat hasilnya kita
Udah, Pak Rozi? Selesai, coba lihat hasilnya di sana apa? Musikal intrapersonal. Oke, di situ kan ada penjelasannya. Ya, jawab. Oke, ada yang sudah mendapatkan hasil. Saya itu termasuk tipe musikal intrapersonal, yaitu punya kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan yang terletak pada diri orang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Cocok atau ada kesamaan berdasarkan yang selama ini Ibu rasakan? Kalau misalnya dalam mengerjakan sesuatu, saya itu cenderung lebih suka kalau ada musiknya kayak gitu. Ya. Kalau istilah seperti saya disuruh membentuk musik, nggak bisa. Ya. Masih ada sebagai penikmat saja. Penikmat musik biasa. Tapi ada hubungannya lah hasil kecerdasan itu dengan yang sebenarnya ada pada diri kita ya. Masih ada hubungannya kan, walaupun yang ada sebagian tidak sama yang kita rasakan selama ini. Oke, siapa lagi? Tadi Pak Rozi sudah. Apa hasilnya Pak Rozi? Oke, tolong dibacakan. Ya, ini ada hasilnya. Hasilnya adalah LL. Ya, linguistik, logika, matematika, ini ada penjelasannya. Kemampuan seorang dalam mengolah kata-kata dengan sangat baik dari tulisan. Kemampuan dalam menghitung, mengukur kehebatan belajar dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Apa Bu? Kok bisa sama? Bu, tolong dibaca. Saya senang mendengarkan suara Ibu. LL, linguistik, logika, matematika adalah kemampuan seseorang dalam mengelola serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan. Kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Ya, oke. Benar tidak Ibu kira-kira apa yang Ibu rasakan dengan yang selama ini Ibu rasakan dengan hasil tes kecerdasan ini? 75%. 75%. Berarti masih ada 25% yang tidak sama dengan hasil tes itu. Berarti cenderung benar kan Ibu ya kalau sudah 75%. Ya Bu Miranda. Saya interpersonal. Interpersonal. Apa artinya? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, inter ya, bukan intra. Intrapersonal. Intra ya, intra, bukan inter. Kalau inter beda lagi ya. Oke, Bu Maria sama. Oke, Ibu Barliana sudah apa? I apa itu I? Intrapersonal dan interpersonal. Oh iya, intra berapa persen? Ini agak lucu sudah saya hasilnya. Iya. Linguistik saya 92%, logika 96%, musikal 92%, spasial 96%, kinestetik 77%, sedangkan intra dan internya 100%. Berarti intra dengan inter. Ini lebih menonjol ya. Iya, berarti kalau intra dengan inter ini Ibu sosialisasi bisa, memahami diri sendiri bisa, orang lain juga bisa biasanya. Selain memahami diri sendiri, orang lain juga bisa. Lalu itu saya patut hati dulu. Iya, benar kan? Iya, benar. Iya. Berarti kan cocok hasilnya? Oke. Oke, lanjut kita ini ya. Coba perhatikan di layar. Ini ada kecerdasan masing-masing orang. Ya, coba yang selama ini kita lihat dulu. Oh, di situ ada cerdas secara linguistik.
Kira-kira foto itu siapa yang cerdas secara linguistik dan verbal? Habibie, tidak salah. Bapak Habibie itu kalau tidak salah dia lebih ke cerdas logika matematika. Ya, kalau Khairil Anwar kemana? Ya, linguistik. Ini siapa ini? Agus Salim kemana? Kayaknya dia ke interpersonal karena dia ada hubungannya ke orang lain, Bu. Dia bisa motivator. Benar tidak, Bu? Ya. Kalau ini siapa? Ini kebetulan orang Palembang ya, Emil Salim ya. Orang Lahab ya. Ini Emil Salim ini dia kemana? Bogor? Bisa ke logika matematika atau interpersonal itu. Oh, interpersonal. Oke. Ibu kita Kartini kemana kira-kira? Apa body? Body kinestetik, gerak. Megawati ya, ya Megawati. Itu ada Megawati ya. Poli. Ini dia gaya belajar tadi. Oke, mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Coba siapa yang membantu saya membacakan visual itu yang bagaimana? Ibu Maria, saya mau dengar dulu suaranya. Boleh bantu depan saya juga. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Benar tidak tadi yang visual seperti ini? Benar. Akurat ya, ibu-ibu Berliana tadi. Oke, siapa yang mau bantu saya membacakan gaya belajar auditori? Yo, di sini ada dari Ibu Aminah. Oke, siapa? Yang pertama itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Yang kedua, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Yang ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Selanjutnya, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar auditori. Yang pertama itu gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, serta lagu edukatif. Selanjutnya, dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Oke, terima kasih Pak Samsudin. Benar tidak tadi yang auditori seperti itu, Bu Erna? Seperti yang dibacakan oleh Pak Samsudin. Benar tidak? Kurang lebih seperti itu. Karena saya sendiri sebenarnya auditori. Biasanya saya sambil belajar bisa mendengarkan teman di samping saya bercerita. Jadi sambil saya membaca, saya tahu apa yang mereka sampaikan. Biasanya saya memang fokusnya pada misalnya bacaan saya, tapi saya tahu gosip di sana. Biasanya orang-orang auditori ini lebih senang mendengarkan gosip. Iya, benar seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, auditori. Belajar kinestetik yaitu kinestetik belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang lebih efektif menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Iya, benar tidak itu yang Bapak Ibu rasakan yang kinestetik seperti itu? Iya, biasanya kan kalau orang kinestetik ini sambil menggerak-gerakkan pena, dia mendengar penjelasan sambil pokoknya ada saja gerakan-gerakan kecil yang mereka lakukan. Biasanya mereka itu lebih senang praktek. Orang kinestetik ini lebih senang misalnya simulasi langsung, praktek langsung, misalnya olahraga atau kalau misalnya di
pembelajaran kita seni budaya atau kalau misalkan dia prakteknya langsung ya. Oke, Bapak Ibu, materi kita yang di sini dari visual, saya akan membagikan kertas. Nanti saya minta Bapak Ibu kira-kira metode apa saja yang bisa digunakan untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kelompok ini bisa berdiskusi, nanti dituliskan di sana. Ini kelompok ini tadi, oh ya ini auditori, yang kinestetik boleh. Kira-kira metode apa yang dapat kita gunakan untuk anak-anak yang kinestetik? Tolong ditulis. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk aplikasinya bisa kita gunakan kayak gini. Anak-anak yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik, profesinya yang cocok kira-kira apa? Ya, kalau anak-anak yang cerdas ini, cerdas secara ini bisa kita atau ekskulnya kemana? Boleh ya, kita boleh gunakan gaya belajarnya atau kecerdasannya. Kira-kira cocoknya, misalnya yang kinestetik, taruhnya di ekskul mana? Oke? Yang auditori ke ekskul mana, visual ke ekskul mana. Ya, sekarang kita aplikasikan ya. Kemudian kalau olahraga tuh boleh basket, boleh karate, cari kemudian tari. Nah, kalau seandainya Oke. ekskul dulu. Ekskul yang cocok. Pramuka, musik, pramuka, alam, musik, Lah, itu mah lagi jabat-jabat Kami dengan kelompok kami sudah selesai melakukan diskusi tentang gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Yang pertama itu tadi kami sebagian gaya belajar kinestetik, strategi untuk mengajar anak-anak yang seperti ini. Mereka itu harus diajak untuk bergerak, seperti misal mereka berpindah-pindah tempat seperti itu, atau misalnya kita buat kayak ada gerakan yang selanjutnya bisa dengan praktek langsung berdrama atau misalnya melakukan sesuatu. Pokoknya jangan diam, jangan duduk, pokoknya bergerak. Oke, itu untuk anak-anak kinestetik ya. Oke. Terus, Nah, sekarang kami masuk ke ekskulnya itu berarti mereka ini harus ke ekskul yang sifatnya olahraga. olahraga bisa, ya. Tari, pencaksilat, musik, pencaksilat, kata poker. Ya, yang ada gerakan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Kita kasih tepuk salut, ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya. Ada lagi nggak satu lagi? Kelompok mana? Oke, Ibu Beliana akan. Oke, bagus sekali ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Ya. Kami dari kelompok visual menjelaskan dari segi gaya belajar ekskul. Oke, Untuk yang visual gaya belajar ini terlihat ya dari tampilannya ya. kami ya. Oke. Boleh dari mind mapping, kemudian bisa dengan observasi langsung, demonstrasi Demonstrasi ya, oke. kemudian dengan poster atau visualisasi, Lebih dan juga mudah dengan- menangkap ya. Iya, dengan Oke. proyek juga bisa Project, kita ya. masukkan satu karya. Kemudian untuk ekskul yang cocok bisa ke seni rupa, mading, foto
fotografi, desain atau multimedia, dan juga KIR. Oke. Untuk profesinya bisa menjadi seniman, desainer, broadcasting, ilustrator, desain grafis, menjadi guru juga bisa. Menjadi guru juga bisa Iya, ya. banyak sekali profesi yang bisa untuk yang Ditekuni orang visual Iya, ya. betul. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kelompok visual. Kita kasih tepuk salutnya ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kinestetik dan visual. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu, pada dasarnya gaya belajar kecerdasan ini dapat membantu kita para guru untuk memetakan siswa, ya, termasuk penempatan penyaluran, sehingga mempermudah kita menempatkan siswa yang gaya belajar yang kinestetik, visual dan audio, dan memberikan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kita semua. Baiklah Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tepuk tangan.